Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja, sahabat BN. Anies Waswedan, kalau kita perhatikan dari keinginan rakyat, terutama rakyat yang ingin perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini, tidak ada jalan lain yang perlu diambil oleh Anies Waswedan dalam langkah politiknya ke depan selain dari mendirikan sebuah partai politik. Sebab inilah tampaknya yang bisa mewadahi keinginan, cita-cita, dan niat baik dari rakyat yang selama ini menginginkan adanya perubahan di negeri ini kepada yang lebih baik dari kondisi carut marut yang telah dan sedang terjadi di negeri ini selama ini dan sampai saat ini. Tidak ada jalan lain. Anies harus mendirikan partai. Partai yang akan didirikannya sudah barang tentu partai yang intinya adalah untuk perubahan bagi bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik bagi rakyat atau bagi bangsa dan negara ini dari berbagai sisi. Misalnya dari sisi ekonomi. Rakyat menginginkan sekarang ini perekonomian bangsa ini lebih baik dari situasi sekarang, di mana kita merasakan saat ini dari sisi ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat yang tidak stabil, PHK yang mengancam di sana sini, pengangguran yang tidak terbendung, impor yang tidak terkendali, ekspor yang susah diwujudkan kecuali hanya dalam pembicaraan. Apalagi dari sisi demokrasi. Demokrasi kita yang kadang kita ngeri melihatnya. Dan kadang kita prihatin menyaksikannya. Demokrasi yang telah nyaris mengarah kepada demokrasi preman. Demokrasi yang telah mengarah kepada demokrasi yang menghalalkan segala cara. Demokrasi yang kita melihatnya sudah jauh dari apa yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Keadilan apalagi. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semakin hari semakin dirasakan oleh rakyat. Kesemuanya ini tampaknya khusus bagi rakyat yang pro perubahan. Mereka tidak mendapatkan wadah. Karena itu Anies lah tampaknya tumpuan rakyat untuk yang akan mendirikan wadah ini. Dan Anies nanti yang menjadi tumpuan rakyat untuk menakhodai wadah ini. Oh, kalau ada komentar-komentar dari kiri dan kanan yang mengatakan berbagai halangan, berbagai hambatan kalau Anies mendirikan partai, biasa itu, biasa. Bisa saja yang menyampaikan hambatan, halangan atau ucapan-ucapan pesimis tersebut bisa jadi karena dia menyayangi Anies. Dia takut gagal nanti Anies
gara-gara mendirikan partai untuk memimpin bangsa di negara ini ke depan. Dan tidak tertutup juga kemungkinan bisa jadi karena dia takut kalau Anies mendirikan partai nanti, jangan-jangan langkah-langkah strategi-strategi yang telah dia susun untuk bisa berkuasa atau untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk melanjutkan dinastinya, akan terhalang. Bisa jadi. Karena itu Anies tentu tidak perlu terlalu pusing oleh berbagai ucapan, komentar, statement orang-orang yang putus asa, yang membuat cemas jika Anies mendirikan partai. Misalkan ada yang mengatakan Anies kalau mendirikan partai, dia nanti akan berat maju untuk capres tahun 2029 karena dia akan berhadapan dengan 4 keluarga presiden. Pada 2029, Anies akan menghadapi 4 keluarga presiden. Yang itu kemungkinan akan dimajukan untuk mengikuti kontestasi presiden. Apa hubungannya 4 keluarga presiden itu dengan Anies? Apakah nanti keempat keluarga presiden ini pada tahun 2029 akan maju dalam satu pasangan calon untuk melawan Anies? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin nanti Prabowo maju sebagai calon presiden, wakilnya terdiri dari Gibran Raka Buming Raka, AHY, Puan Maharani. Tidak mungkin. Ini negara demokrasi. Pengalaman telah menunjukkan ketika Megawati mendirikan partai PDIP. Megawati waktu itu bukan lagi berhadapan dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang ini tadi. Megawati malah berhadapan waktu itu dengan tembok besar kekuasaan yang tidak seorang pun bisa yakin akan ada yang menerobosnya. Jangankan menerobosnya, melihat tembok itu saja orang takut. Yang namanya kekuasaan Soeharto waktu itu adalah kekuasaan yang tidak ada yang akan menghalanginya. Semua elemen dipegangnya. Dari sisi TNI, dia adalah Jenderal Bintang 5. Mana ada Jenderal Bintang 5 sebelum itu, tidak ada. Yang sedang berkuasa. Pegawai negeri digenggamnya. Polri di kepalnya. Partai-partai berada di bawah ketiaknya. Partai waktu itu yang ada PDI sama P3. Itu berada di bawah ketiaknya. Lambang saja adanya waktu itu. Golkar yang bukan partai katanya, tetapi golongan, itu adalah dia. Apalagi yang diharapkan kepada Megawati waktu itu, mendirikan sebuah partai. Tetapi hasilnya bagaimana? Itulah yang namanya kehendak Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan berat bagi Anies sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh pengamat politik Slamet Ginting, mungkin berat kalau dibawakan kepada analisa. Tetapi kalau dibawakan kepada praktek, tidak ada yang berat. Yang penting jangan mengenyampingkan yang Maha Kuasa. Jangan mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan di muka bumi ini oleh hambanya,
jika dia punya niat baik, bukan niat untuk memperkaya diri, bukan niat untuk memperkuat dinasti keluarga yang nanti bisa memegang kekuasaan negeri ini secara turun-temurun, dan bukan pula niat untuk memperlebar kekuasaan dengan menggenggam semua kekuatan-kekuatan di bawah dia, dengan niat bukan untuk kesejahteraan bangsa, tetapi niat hanya untuk kesejahteraan dirinya, anaknya, cucunya, kemenakannya, semuanya sampai hari kiamat. Kalau tidak niat itu, tetapi niat untuk semata-mata kesejahteraan rakyat, seperti niat Anies kepada rakyat Jakarta, yang sekarang ini telah muncul satu persatu dari mulut-mulut rakyat Jakarta ini, keikhlasan Anies memimpin mereka selama 5 tahun jadi gubernur. Abah! Abah! Pelan-pelan, Mbak. Wah, seru nih. Waduh. Siap. Iya. Masih di situ, teman. Mama harus sini aja, Mama. Anis. Ganti gaya, Pak. Anis. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Yakinlah Allah akan membimbing. Karena itu, sekali lagi, Anies perlu membuat partai. Oh, Anies kalau membuat partai, dia tidak akan bisa nanti dicalonkan oleh partai itu untuk presiden 2029. Kalau mendirikan partai hanya untuk dia jadi calon presiden, untuk memegang tampuk kekuasaan, lebih baik tidak dirikan partai saja. Cari saja uang banyak-banyak atau sponsor. Keliling dunia saja Anies 5 tahun ini mencari sponsor. Dengan pergaulan Anies yang begitu luas di dunia ini sekarang, dia akan dapat itu uang untuk beli partai. Seperti yang dikatakan Slamet Inting itu, MPWP itu katanya. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Sudah tahu kalau pemilu itu adalah ajang mendapatkan rezeki. NPWP, nomor piro, wani piro, kira-kira begitu. Nah, sekarang Anies kalau membentuk partai politik, apakah ia bisa kemudian dengan mudah mengumpulkan massa? Tapi kalau Anies mendirikan partai, tujuannya haruslah untuk mewadahi kepentingan rakyat kecil, kepentingan rakyat yang hampir putus asa oleh kondisi Indonesia sekarang ini itu. Bukan untuk jadi presiden. Kalau untuk kepentingan dia menjadi presiden, harusnya kalau kita perhatikan peta politik sekarang ini, tak perlu mendirikan partai dia. Kondisi politik yang tersandra sekarang ini partai-partai tidak akan berlangsung lama ini. Tidak akan berlangsung lama. Percayalah. Tidak akan berlangsung lama. Begitu nanti tanggal 20 Oktober datang saja, kita yakin ini peta politik di negeri ini akan berubah. Kita yakin watak Prabowo Subianto tidak akan sama dengan
watak Joko Widodo di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kalau Joko Widodo berlatar belakang dari seorang tukang kayu, Prabowo Subianto berlatar belakang seorang jenderal, yang jenderalnya bukan jenderal di belakang meja. Jenderalnya adalah jenderal pejuang. Kalau Presiden Jokowi memang kita tidak tahu latar belakang dari keluarganya, tetapi Prabowo kita tahu benar dengan latar belakang keluarganya. Kakeknya pejuang terhadap bangsa dan negara ini. Ayahnya apalagi pejuang terhadap bangsa dan negara ini, terutama di bidang ekonomi, untuk mengangkat derajat bangsa ini dari ekonomi. Dia sendiri. Jadi kita yakin apapun namanya sekarang ini dikatakan bahwa Prabowo pelanjut kepemimpinan Jokowi. Prabowo mengatakan gurunya Jokowi. Tetapi ketika Prabowo nanti memimpin bangsa dan negara ini, mari kita saksikan bersama. Kita yakin pola kepemimpinan Prabowo tidak akan persis sama dengan Jokowi. Coba kita saksikan nanti. Coba. Kita yakin Jokowi sebagai seorang presiden punya keinginan membangun bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kita yakin. Karena itu, dia tidak akan mungkin mau hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Jokowi 10 tahun. Kita yakin. Jadi artinya penyanderaan terhadap partai politik yang terjadi sekarang ini, kita tidak yakin akan berlangsung terus-menerus setelah nanti tanggal 20 Oktober. Dan yang sangat kita yakini sekali, ini dilatar belakangi dari pengalaman kita melihat perpolitikan bangsa ini semenjak era Soeharto sampai era hari ini. Dari pengalaman kita melihatnya, merasakannya, malah melaluinya. Karena kita juga pernah terlibat dalam perjalanan perpolitikan bangsa ini semenjak era Soeharto sampai sekarang. Kita yakin nanti bahwa tidak ada kepastian untuk Prabowo tidak akan bersaing pada Pilpres 2029 dengan Gibran. Belum apa-apa saja Gibran telah mengatakan the next presiden. Bukunya telah keluar the next presiden. Dan kita yakin relawan Jokowi sekarang ini yang beralih ke Gibran, sulit dia untuk menjadi relawan Prabowo. Artinya apa? Tidak ada jaminan bahwa Prabowo akan tetap bersatu seperti di Pilpres 2024 dengan Gibran pada Pilpres 2029. Siapa yang bisa jamin? Jadi terhadap yang mengatakan berat bagi Anies untuk menghadapi 2029 karena dia akan berhadapan dengan 4 keluarga presiden, itu tidak perlu dipikirkan itu. Selagi kita berada di negara demokrasi, MPWP kata Selamat Ginting itu, itulah gunanya Anies mendirikan partai
yang gunanya untuk memperjuangkan agar NPWP itu jangan begitu membeku di bumi negara yang demokrasi ini. Itu perbuatan yang memalukan bagi bangsa dan negara jika kita nanti bertemu dengan bangsa dan negara lain. Masa telah 79 tahun kita merdeka, partai politik kita masih juga NPWP. Partai politik kita masih juga transaksional cara kerjanya. Jangka pendek juga cara berpikirnya. Anies yang sudah terbukti seorang tokoh muda yang jiwa negarawannya jauh lebih tua dari senior-seniornya. Kita yakin perjuangan partainya nanti selama 5 tahun ke depan akan mampu merubah pola pikir bangsa ini dari pola pikir pragmatis kepada pola pikir yang benar-benar jangka panjang untuk kepentingan bangsa dan negara. Banyak di negara-negara lain pengalaman yang dihadapi di negara kita ini terjadi. Di Afrika Selatan, ketika kondisi bangsa dan negaranya beku terhadap politik apartheid, perbedaan warna kulit. Tetapi ketika Nelson Mandela tidak pernah putus asa berjuang dengan penuh suka dan duka, akhirnya Nelson Mandela berhasil memecah kebekuan itu. Indonesia saja 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Tetapi ketika Jenderal Sudirman, ketika Presiden Soekarno, ketika Muhammad Hatta dan kawan-kawan muncul berjuang tanpa putus asa, berjuang tanpa ada jiwa pesimis, seperti yang dikemukakan oleh Slamet Ginting ini tadi, akhirnya berhasil. Yang perlu kita yakini, seorang pemimpin itu harus punya niat baik untuk bangsa dan negaranya, dan harus dia mampu menyampingkan kepentingan dirinya, kepentingan anak dan keluarganya. Itu yang penting, dan itu yang sulit sekarang ini negara ini adanya. Dan tampaknya hanya pada Anies selaku tokoh muda yang muncul, tempat rakyat menumpangkan nasibnya. Kita lihat itu, betapa rakyat di Jakarta membuktikan bahwa Anies itu dalam memimpin Jakarta bukan untuk kepentingan perpanjangan dinastinya, dinasti keluarganya, bukan untuk upaya dia bagaimana nanti agar kepemimpinannya digantikan oleh istrinya, digantikan oleh anak-anaknya. Tetapi kepemimpinannya bagaimana dia membaur dengan rakyat-rakyat kecil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa